Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Chandra Pramana Putra dan kali ini saya mau share pengalaman buruk saya membeli MacBook Pro di salah satu toko oren ya, yaitu tepatnya di Shopee. Beli di WT Teknologi yang berujung kekecewaan. Jadi pada waktu itu saya pesennya itu tanggal 4 di Shopee di tokonya WT Teknologi atau Warren Teknologi. Link tokonya udah saya cantumin di deskripsi juga. Jadi saya beli MacBook Pro 2014 tahun 2014, MacBook Pro Retina ya, 13 inch mid 2014 lah. Dan itu saya pesan tanggal 4 dan datangnya tanggal 9. Jadi ya pertama ya sebelum beli pastilah ya nanya-nanya dulu gitu kan. Dan sellernya welcome, dibales ya welcome lah pokoknya dan menjanjikan gitu kan. Lalu saya pesen dan saat barang datang saya cek semua barangnya, MacBooknya normal, nggak ada kendala apa-apa gitu ya awalnya gitu. Dan apa ya, yang pertama yang masalah itu adalah chargernya gitu, karena chargernya yang apa ya, kayak ada suara bunyi gitu sih pas mau coba di charger itu ke MacBooknya, si chargernya bunyi kayak apa ya, kayak bunyi kayak nging gitu. Jadi apa ya, kayak bunyi konslet lah ya. Dan itu saya langsung minta tuker untuk si charger ya. Nah dan setelah ditukar, saya minta ke sellernya minta tukar, dan sellernya boleh ditukar kata sellernya, dan dikirimlah charger yang bagusnya dikirim lagi ke saya dan saya coba udah normal. Nah dan setelah beberapa hari dari itu baru saya klik terima barang gitu kan, karena saya pikir MacBooknya udah bener, maksudnya MacBooknya udah nggak ada kendala apa-apa, terus chargernya udah bener. Jadi ya udah saya klik terima barang gitu kan. Nah dan kejadiannya itu adalah setelah beberapa hari saya klik terima barang gitu kan. Pas saya mau nyalain si MacBooknya itu, tiba-tiba layarnya nggak nyala gitu kan. Jadi pas saya buka, pas ngelihat itu kenapa layarnya nggak nyala gitu kan. Biasanya kan normalnya itu kan muncul logo Apple gitu kan, terus ada ngeloadingnya gitu, terus baru masuk ke halaman login user ya. Tapi ini kok nggak nyala-nyala gitu ya. Terus saya di situ bingung sih kenapa gitu kan. Terus saya coba bawa ke tempat yang agak terang, lalu ngeliat kayak ada pas ngeliat ada kayak dari pantulan lampu gitu kan pas di layarnya tuh, loh ini kan kenapa langsung masuk ke login, halaman login user ya, tapi layarnya gelap gitu. Baru setelah itu saya langsung coba disenterin ke layarnya dan ternyata emang bener gitu kan, ini udah masuk ke login user gitu. Lalu tapi dengan keadaan si layarnya gelap mati gitu ya, benar-benar kayak hitam gitu, dan kelihatannya itu setelah di senterin. Nah setelah itu saya masukin passwordnya dan beberapa saat kemudian barulah si layarnya itu nyala gitu kan. Nah di situ saya mikir, ini kenapa ya, tapi kalau misalnya layarnya mati ya harusnya nggak nyala setelah masukin login password ya, setelah masukin ke halaman login. Tapi ini setelah itu kan langsung layarnya langsung nyala gitu kan. Terus saya pikir di situ mungkin ini bug dari OS ya, dan pada saat itu OS-nya masih di Mojave. Nah lalu saya coba untuk upgrade ke OS
Big Sur, ke OS Big Sur. Dan setelah berhasil diupdate ke Big Sur pun, saat merestart si MacBooknya ternyata masih sama gitu, masih sama layarnya, mati dulu gitu loh, hitam gitu loh, dan harus saya centerin setiap mau masuk ke halaman user harus saya centerin biar kelihatan gitu kan. Nah, di situ mungkin ini kan ada yang nggak beres ya, entah dari layar, entah dari apa gitu kan. Lalu saya chat lagi si sellernya, saya bilang ini kenapa gini 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 gitu kan. Terus mereka juga sebelumnya ngasih kayak coba ditekan apa kayak komen option P apa gitu kan, kayak ya kayak kode-kode di keyboardnya. Terus saya coba ternyata nggak nyala, nggak fix juga, masih kayak gitu kan. Terus saya minta coba dicekin aja deh, saya kalau bisa ini mau minta tuker barang aja, karena kan di description link produknya kan ada tertera ya kayak barang bergaransi 1 bulan gitu kan, dan bebas reset OS ya, bebas reset OS Mac OS-nya gitu. Lalu saya kirim balik si MacBook-nya ke sana, dan pada saat sampai di sana barulah mulai kejadian-kejadian yang sangat menyebalkan lah. Jadi waktu si sellernya chat ke saya, mungkin dia udah cek kayak gitu. Lalu dia bilang kayak gini gitu kan, dia bilang ini ada data yang dihapus sama kakak yang berbentuk desktop gitu. Lalu saya jawab, tapi saya nggak ngerasa hapus itu gitu kan. Terus dia jawab, kalau tidak dihapus masih ada kak, dengan emoticon ketawa gitu kan. Apa sih gitu kan, aku bilang desktop yang mana gitu, coba fotokan gitu. Adapun saya bikin folder baru di desktop, terus saya hapus foldernya bukan desktopnya. Dan dia kekeh gitu, kayak data yang di Mac OS Next jika tidak tahu fungsi apa jangan dihapus ya kakak gitu kan. Tapi kan emang di sini posisinya saya nggak hapus apa-apa gitu kan. Saya pun bilang ke dia, tapi beneran nggak dihapus loh. Saya juga kalau nggak paham fungsi pasti nggak akan semena-mena hapus gitu kan. Cuman ya mungkin ke delete atau apa gitu kan ya. Saya nggak tahu gitu kan. Cuman kan saya emang bener-bener nggak hapus ini gitu loh. Yang ya ngapain juga gitu kan saya hapus data yang sistem gitu kan, like ngapain gitu kan hapus yang kayak gitu ya. Saya juga nggak bego ya, pasti saya tahu lah itu kan. Lu dibilang ya kayak ini kita di waktu QC nggak seperti ini gitu, dan kakak untuk update juga tidak info ke kita, jadi maaf ya kak sudah termasuk dalam human error, kata si sellernya gitu. Lalu saya bilang di deskripsi kan tertera bebas untuk update OS gitu kan. Terus ini saya dapatnya unit yang mati gitu kan. Sini tapi ya kayak ini data-datanya terhapus gitu kan, dan apa ya kayak bingung aja gitu loh, data terhapus lalu si seller nuduh saya ngehapus data, padahal saya nggak ngehapus data apapun, terutama di data di apa itu di desktop apalah itu ya sistem yang kata sellernya, yang saya juga bingung itu tuh apa gitu kan, tiba-tiba human error gitu. Terus pokoknya apa ya, ini tuh saya juga mau nelpon ke sellernya tapi sellernya bilang no call gitu kan. Jadi ya udah gitu. Jadi apa ya, kayak ya emang gak masuk akal juga ya, kayak hapus data bisa bikin layar mati gitu. Dan saya pun emang gak masuk logika gitu. Justru saya kan kayak udah mulai kesel gitu kan, udah saya minta jelasin gitu loh, data yang terhapus tuh apa gitu yang jelas gitu, dan kenapa bisa nyebabin layar mati gitu kan. Kayak kayak logikanya kan kalau misalnya data terhapus gitu kan bisa diinstal ulang atau di restore gitu kan. Kayak saya pakai Windows juga pun ya prinsipnya gitu loh, kayak yang nggak bego-bego banget lah, walaupun saya baru pengguna Mac OS tapi kan nggak sebego itu gitu kan.
Lalu dia bilang karena device-nya terhapus Kak, ini penyebabnya ketika update ada data yang masuk ke desktop lalu mungkin sama Kakak dihapus yang seharusnya diletakkan kembali dalam macOS-nya. Gitu Kakak. Jadi di laptop biasa itu display adapternya. Dan apa ya, ini tuh saya pun nggak update, maksudnya kejadian ini tuh terjadi sebelum saya update ke Big Sur gitu. Jadi pas saat di Mojave pun layarnya udah mati gitu. Cuman si seller ini kekeh nuduh saya gitu kan, kayak nuduh saya ngejudge saya yang hapus data karena saya yang update ke Big Sur. Padahal kenyataannya adalah saya nggak hapus data apapun dan kejadian sebelum saya update ke Big Sur. Lalu saya juga kan nanya ke forum-forum MacBook ya yang ada di Facebook. Lalu ini juga kan ada yang komentar dari Bang Erik, katanya desktop yang di kiri itu kan cuma nampilin folder favorit gitu, tinggal masuk ke user, name user, desktop, drag lagi gitu kan. Jadi ya nggak ada hubungannya gitu sama layar mati gitu. Tapi kenapa sih sellernya ini kekeh banget layarnya mati gitu. Lalu wait. Nah, ya pokoknya dia bilang, ya kakak lebih paham tentang MacBook, jadi kakak hapus data dan update macOS tanpa menginformasikan terlebih dahulu. Jika update ke Mojave normal dan jika update ke Big Sur, jika yang install orang pintar dan paham MacBook, tidak akan dihapus ya. Ya emang saya nggak hapus gitu kan, aneh gitu. Sampai bilang saya nggak hapus, astagfirullah gitu. Aduh, ini emang udah mulai kayak beralibi gitu kan sellernya. Terus ini ada terus dia kayak ngasih ini loh, kayak ngasih gambaran data yang dihapus gitu kan, kayak kata orang-orang yang di forum MacBook pun bingung gitu loh, ini apa, ini buat apa gitu, karena emang gak make sense juga data kehapus sampai bikin layar mati gitu kan. Terus dia bilang karena nanti di beberapa hari update terkadang ada update data dan kemungkinan nanti download yang disediakan dari macOS Big Sur-nya nanti jadi normal. Karena ada MacBook Pro 2015 baru update ke Big Sur, ada sedikit kendala karena belum semua data terupdate. Jadi sisanya tuh kekeh ya dengan alibinya itu, karena saya udah ngupdate ke Big Sur, karena saya udah hapus data, dan padahal kejadiannya pun kan emang sebelum diupdate ke Big Sur ya. Lalu ada lagi yang ngasih masukan ya dari Bang Aspar Jafar, itu LED backlight-nya. Saya juga dulu pernah gitu, kalau di center ada tampilan karena lampu LED layar nggak nyala, makanya nggak kelihatan. Itu di motherboard bukan layar atau VGA. Ya ini emang lebih make sense itu kan, karena backlight-nya. Ya, dan saya pun kayak lebih setuju dengan masukan kayak gini ya, karena LED backlight-nya gitu kan. Dan ini saya minta tolong dipertimbangkan juga, tapi di sellernya tuh kayak nggak respon gitu, kayak dia malah bilang, kakak punya tempat barbershop atau potong rambut ya? Ya saya nggak punya gitu kan. Terus dia jawab, saya habis bersihkan dalamnya sekalian tadi ada rambut-rambut gitu, dan please lah, itu pas awal datang itu si rambutnya tuh emang udah ada gitu kan di belakang, itu kan belakang MacBook engselnya tuh kan kayak ada rongga-rongga gitu kan. Terus ya saya pikir itu MacBook lama gitu kan, udah keluaran lama, jadi ya wajar gitu kan. Cuman sellernya bilang kayak gini, aduh ini udah emang konyol banget gitu kan. Terus akhirnya MacBook saya nggak bisa diklaim garansi karena dia pikir itu adalah human error, kesalahan saya. Lalu dia bilang ini MacBooknya di sleep aja gitu ya, jangan di shutdown dulu. Mungkin karena menunggu updatean gitu, jadi dia kekeh dengan pendiriannya seperti itu gitu kan. Aduh pokoknya
Aneh sih, aneh banget sih emang. Sampai chat saya di Shopee pun di chatnya tuh ini di apa? Di blok gitu kan. Nah, lalu eh setelah itu sellernya balikin lagi MacBooknya ke saya, dan MacBooknya datang lagi ke saya, dan saya syukur sih itu MacBooknya dibalikin ke saya ya. Saya takutnya kan bisa aja gitu kan dia nggak balikin gitu kan karena udah kejadian kayak gini gitu kan. MacBooknya ke saya, dan ternyata masih sama gitu kan karena emang sellernya pun nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Ya jadi nih saya ada contoh kasusnya ya. Jadi ini saya habis di sleep sih, ini habis di sleep. Jadi kejadiannya itu setelah restart, shutdown, atau di sleep, mau layarnya nyala lagi tuh butuh waktu sangat-sangat lama dan bahkan gak nyala-nyala gitu. Nah, pas dibuka ya kan, kalau di sleep itu biasanya kan langsung nyala ya karena layarnya gitu kan langsung masuk ke home ya, ke tampilan utama gitu. Cuman ya kan hitam, terus kalau misalnya di centernya tuh sebenarnya ini ada gitu kan, tuh ada isinya gitu sebenarnya. Cuman si layarnya aja yang mati, redup redup banget sampai hitam gitu kelihatannya tuh setelah disenterin kan. Tuh kan ini masih ada kayak menu-menunya gitu. Terus uh, dan biasanya pas kemarin-kemarin kejadian tuh setelah masukin login password kan langsung nyala ya, tapi ini setelah masukin login password tuh susah lagi nyalanya, sangat-sangat lama banget gitu kan. Kenapa nggak nyala-nyala gitu. Terus setelah itu saya coba di charger MacBooknya, dan setelah di charger ternyata nyala gitu pas saya udah pencet keyboardnya ya, nyala gitu. Jadi berarti kan something wrong ya ini. uh, Lebih mengarahnya sih ke IC backlight ya, ke IC backlightnya. Jadi ya masalah kayak gini ya, saya sebagai uh, pembeli ya wajar lah ya untuk minta tukar unit, dan ternyata malah malah disebutnya human error gitu yang kayak gini, yang aduh konyol banget sih. Ya emang walaupun ini MacBook bekas gitu kan, cuman kan ya kalau misalnya seller bilang ada garansi di deskripsi ya, ya tolonglah dipertanggungjawabkan gitu kan. Malah 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 kenyataannya malah beralibi gitu kan. Dan alhasil saya mau nggak mau harus uh, servis sendiri. Dan kemarin udah nanya-nanya juga ke tempat servis ya, karena um, itu kisarannya di harga 1,4-an sih. Dan kemarin udah diservis, dan letak letak problemnya itu ada di kabel inverternya gitu kan. Kalau nggak salah itu kemarin tuh bilang putus gitu loh, sambungan inverternya tuh putus gitu kan. Mungkin fleksibelnya kali ya. Jadi si backlightnya itu nggak nyala gitu kan. Dan kemarin udah di servis sekitar 1,4-an sih di salah satu mall di Bandung. Ya gimana lagi ya kalau misalnya ya ya udah gitu kan, kayak mau nyesel ya pasti nyesel gitu kan beli di situ gitu. Cuman kan ya gimana lagi gitu kan. Dan pada saat itu yang saya pikirin adalah gimana solusinya gitu loh, solusinya untuk si MacBook ini bisa kembali normal, dan solusinya gimana untuk menghadapi si seller kayak gini gitu kan. Jadi kenapa saya bikin nge-share di sini, karena ya biar gak ada lagi apa ya, korban-korban selanjutnya lah, atau ya mungkin pembelajaran juga buat diri saya sendiri juga gitu kan. Dan apa ya, ya semoga kita bisa lebih lebih selektif, lebih lebih teliti lagi, biar biar terhindar dari seller-seller kayak gini gitu kan. Biar terhindar dari seller-seller kayak gini. Ya
begitulah ya kira-kira pengalaman buruk saya beli MacBook Pro mid 2014 di WT Teknologi. Ya, semoga kita bisa lebih hati-hati ya ke depannya. Dan thank you buat orang-orang, buat teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang udah support saya tentang permasalahan ini, dan juga kawan-kawan yang ada um, di forum MacBook di Facebook yang udah ngasih masukan, juga terima kasih. Dan ya cukup sekian ya cerita saya kali ini. Jangan lupa like, comment. Kalau mau kasih masukan apapun itu boleh masukin di kolom komentar, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Okay, and thank you for watching. Sampai jumpa di video-video berikutnya.